warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Perdana. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan mengenai transfer resiko. Berikut adalah penjelasan mengenai transfer resiko atau risk transfer dan alternatif risk transfer atau ART. Transfer resiko atau risk transfer adalah tindakan memindahkan resiko yang dibutuhkan untuk memaksimalkan nilai perusahaan dari sebuah perusahaan ke perusahaan lainnya yang memiliki kompetensi dalam mengelola resiko. Alternatif risk transfer atau ART adalah alternatif dalam mentransfer resiko. Berbagai cara alternatif yang ada yang sering dilakukan perusahaan untuk mentransfer resiko. Tujuan utama asuransi adalah sebagai jaminan penggantian kerugian atas risiko yang mungkin terjadi di masa depan. Yang pertama itu untuk mengalihkan sejumlah risiko yang ada pada suatu pihak kepada pihak perusahaan asuransi. Yang kedua, jaminan bagi suatu pihak untuk mendapatkan perlindungan atas segala risiko kerugian yang mungkin terjadi. Yang ketiga, untuk memperkecil potensi kerugian yang lebih besar bila mengeluarkan biaya sendiri saat terjadi suatu risiko. Yang keempat, khusus untuk asuransi jiwa tertentu, dalam kurung asuransi jiwa, asuransi dapat menjadi tabungan karena sebagian biaya premi akan dikembalikan kepada nasabah. Yang kelima, untuk efisiensi bagi sebuah perusahaan karena mengurangi biaya untuk pengawasan, pengamanan, dan perlindungan yang memakan banyak biaya dan waktu. Yang keenam, untuk mendapatkan ganti rugi kepada pihak nasabah sesuai dengan nilai premi asuransi. Yang ketujuh, untuk menutup loss of earning power seseorang atau badan usaha ketika sudah tidak bekerja atau tidak berfungsi lagi. Yang kedelapan adalah sebagai dasar bagi pihak dalam memberikan kredit kepada seseorang atau badan lainnya, bank membutuhkan perlindungan atas dana pinjaman kepada nasabah. Berbagai cara untuk lindung nilai. Yang pertama itu kita lihat risk transfer itu dibagi menjadi dua, yaitu manusia dan harta benda, selanjutnya uang kas. Nah, di manusia dan harta benda itu ada asuransi yang meliputi asuransi jiwa, kesehatan, kendaraan bermotor, pendidikan, unit link, dan bencana. Dan uang kas itu dibagi menjadi dua, ada konvensional dan derivatif. Di dalam konvensional itu ada deposito, tanah bangunan, dan emas. Nah, dan di dalam derivatif itu ada reksadana, saham obligasi, options, foreign exchange, indeks saham, dan bursa komoditi. Manfaat alternatif risk transfer atau ART. Enterprise Risk Management atau IRM memungkinkan perusahaan mengukur, mengelola, dan memindahkan risiko dengan pendekatan yang lebih terpadu dan rasional. Terkait dengan transfer risiko ini, IFM bermanfaat untuk yang pertama itu menetapkan kebijakan transfer risiko yang lebih konsisten, seperti proses memprioritaskan eksposur risiko yang memiliki dampak terbesar terhadap volatilitas pendapatan perusahaan. Ini memastikan risiko-risiko penting mendapatkan perhatian segera. Yang kedua itu menyertakan dampak-dampak diversifikasi secara penuh sehingga hanya eksposur bersih perusahaan yang dipertimbangkan dalam transfer risiko. Perusahaan yang mentransfer keluar eksposur kotornya tanpa mempertimbangkan diversifikasi pasti mengalami kelebihan lindung nilai atau overhead. Yang ketiga, mengembangkan kerangka ekonomi yang di dalamnya biaya dan manfaat dari berbagai strategi transfer risiko dapat dievaluasi. Perusahaan sebaiknya mentransfer keluar risiko jika biaya transfer risiko lebih rendah dari biaya mempertahankan risiko dikelola sendiri atau risk retention. Kendala pelaksanaan alternatif risk transfer atau ART. Menyusun sebuah perencanaan manajemen risiko yang solid adalah salah satu hal terpenting yang dapat Anda lakukan untuk bisnis manajemen risiko. Adalah tentang kemungkinan terjadinya kejadian yang tidak diinginkan sehingga Anda dapat mengimbangi badai yang meruntuhkan kompetitor Anda atau pesaing Anda. Bencana tentu saja tetap dapat menenggelamkan sebuah rencana terbaik, namun dengan melakukan manajemen risiko secara serius dengan pasti meningkatkan peluang sukses jangka panjang. Jadi mari kita mulai. Yang pertama itu membuat perencanaan. Format perencanaan dapat
bervariasi tergantung pada kebutuhan perusahaan. Sebuah perencanaan manajemen risiko untuk perusahaan yang besar dan kompleks dapat dijalankan dengan mudah dalam ratusan halaman. Nah, berikut item terpenting untuk dicantumkan dalam perencanaan manajemen risiko. Yang pertama itu ada daftar risiko. Yang kedua itu penilaian tiap risiko berdasarkan kecenderungan terjadi dan dampaknya. Selanjutnya ada penilaian terhadap pengendalian saat ini. Yang selanjutnya lagi rencana tindakan. Selanjutnya yang kedua yaitu menentukan bagaimana menangani risiko. Langkah adalah menentukan apa yang harus dilakukan pada setiap risiko sehingga kita dapat menanganinya dengan baik. Nah, berikut ini 4 strategi utamanya, yaitu yang pertama menghindarinya, yang kedua menguranginya, yang ketiga memindahkannya, dan yang keempat menerimanya. Nah, setiap strategi memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Dari mungkin pada akhirnya akan menggunakan semua strategi. Nah, poin ketiga, menghindari risiko. Strategi ini merupakan cara yang paling efektif dalam berurusan dengan risiko, dengan menghentikan aktivitas yang menyebabkan masalah potensial. Anda dapat menghilangkan peluang kerugian. Strategi ini sangat baik digunakan sebagai langkah terakhir atau pilihan terakhir jika Anda sudah mencoba strategi lainnya dan menemukan bahwa tingkat risiko masih terlalu tinggi. Yang poin keempat ada mengurangi risiko. Dalam manajemen risiko mencakup langkah-langkah untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kejadian yang merugikan atau dampak negatif dari suatu risiko. Dengan mengurangi risiko, perusahaan dapat memitigasi potensi kerugian dan merencanakan langkah-langkah yang meminimalkan dampak yang dapat terjadi. Selanjutnya, poin kelima, memindahkan risiko. Dalam manajemen risiko, memindahkan risiko adalah strategi untuk mengalihkan sebagian atau seluruh dampak risiko kepada pihak lain. Contohnya seperti perusahaan asuransi. Nah, berikut adalah contohnya. Ketika Anda memiliki sebuah rumah, ada risiko besar akan kebakaran, pencurian, atau kerusakan lainnya. Jika Anda membayar sebuah polis asuransi rumah dan memindahkan risiko tersebut ke perusahaan asuransi, jika sesuatu terjadi, perusahaan asuransi yang akan menanggung kerugiannya, dan sebagai imbalan untuk jaminan tersebut, Anda membayar sebuah premi. Nah, selanjutnya poin ke-6, menerima risiko. Menerima risiko mengacu pada keputusan untuk tidak mengurangi atau memindahkan risiko, melainkan memilih secara aktif untuk menerima konsekuensi dari risiko tersebut. Menerima risiko dapat menjadi pilihan yang disengaja setelah pertimbangan yang matang terhadap kebutuhan dan kondisi tertentu. Keputusan ini dapat dipengaruhi oleh sejumlah faktor, termasuk toleransi yang tinggi dan ketidakmampuan finansial untuk menggunakan asuransi. She love you.